Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di review saham syariah. Analisa untuk hari Minggu 8 September 2024. Di sini kita akan menganalisa beberapa saham di grup indeks saham syariah yang masuk ke grup top loser di 5 hari ke belakang. Seperti biasa di sini kita akan menganalisanya dari sisi teknikal maupun bandarmologi sebagai analisa pendukung. Oke, kita mulai saja ke emiten yang pertama. Di sini ada KPIG. Bisa dilihat di sini secara teknikal dan trendline di sini untuk KPIG sendiri masih kuat ya dengan pola trendline bullishnya di area garis merah sini sebagai area support. Bawah sini sempat terjadi breakdown di area support, tetapi di sini ini ya false breakdown, palsu karena di penutupannya dia up kembali di atas harga area supportnya, lalu terkonfirmasi di keesokan harinya muncul candle hijau yang cukup tinggi lagi. Secara teknikal tentunya untuk area support di sini ya tidak terlalu jauh. Untuk harga sekarang di 187, mungkin area support ada di kisaran harga 165-an untuk di beberapa hari ke depan. Tetapi untuk area resistansi di sini dari sisi teknikal candlestick ada di area harga 250-an. Yang menariknya di sini ada gap ya, yang seharusnya apabila bandarnya masih kuat atau nanti kita lihat di bandarmologinya, apabila bandarnya masih akumulasi dominan dan harganya pun di atas, seharusnya dia ada konfirmasi untuk penutupan gap di area sini ya. Entah dia nutup gapnya hingga ke area harga 218 atau bahkan menutup gap di area harga 236. Dan apabila kuat lagi dia bisa untuk breakout di resistansi di 250. Mungkin itu dari sisi teknikalnya. Lalu selanjutnya kita coba cek dari bandarmologinya untuk emiten KPIG ini. Yang pertama kita lihat dulu dari awal mula kenaikan tingginya di 16 Agustus. Apabila dicek di sini untuk akumulasi maupun distribusi tidak terlalu terlihat signifikan ya di antara keduanya, hampir sama kuatnya di sini yang melakukan akumulasi maupun distribusi dengan harga rata-rata bandar di ada yang di 184, bahkan untuk EP sendiri dari broker MNC di sini di 204. Berarti cukup lumayan ya di sini harga sekarang kurang lebih sama dengan atau bahkan tidak terlalu jauh dengan harga akumulasi bandar. Tetapi lebih amannya untuk coba tunggu dulu konfirmasi rebound di area supportnya lagi. Tetapi apabila kita lihat untuk kenaikannya di 1 Juli, waktu dia naik di harga 50, 1 Juli di sini baru terlihat jelas untuk yang melakukan akumulasi secara dominan di sini ada dari bandar broker EP sendiri atau di grup MNC sendiri, lalu yang lainnya ada dari LG, HP, CP dan yang lainnya di kisaran average down mereka di 136, 128 dan 142 untuk bandar yang tapi di sini yang untuk dominan melakukan akumulasi untuk bandar broker EP sendiri di 156. Berarti apabila kita lihat di sini 156 kurang lebih tidak jauh. Nah, kurang lebih tidak jauh di waktu kemarin posisinya dinaikkan ya. Karena jelas di sini sebagai harga akumulasi dari bandar broker EP sendiri dari grup MNC sendiri sebagai area support dari bandarmologi 156 kurang lebih di sini.
Tetapi secara keseluruhan, secara teknikal maupun bandarmologi untuk KPIG sendiri di sini masih menarik. Untuk amannya mungkin bisa tunggu dulu untuk rebound di area supportnya atau tunggu untuk rebound kembali dari area akumulasi bandar. Atau bisa dicicil ya selagi dia masih kuat di atas area supportnya ini tentunya bisa di up hingga ke resistansi yang ada di 250 selagi bandarnya tidak melakukan distribusi secara dominan. Oke, mungkin itu untuk analisa KPIG yang secara teknikal maupun bandarmologinya sangat menarik ya untuk dilirik di hari esok nanti. Lalu yang selanjutnya yang masuk di top loser ada PPRI atau Paper Rock Indonesia. Di sini bisa dilihat secara teknikal sempat naik ke harga 180-an dan sekarang terjaga di area harga 108. Mungkin di sini bisa dijadikan sebagai area resistansi dari trendline bearish yang pertama. Lalu di sini juga area resistansi untuk trendline bearish di sini, strong trendline bearishnya. Nah, di sini mungkin besok sebagai konfirmasi breakout dari strong trendline bearish karena dengan membuat pola sideways di sini tentunya jadi terkonfirmasi akan melakukan breakout. Nah, di sini terlihat secara beberapa minggu ini untuk emiten PPRI ini bergerak di pola trendline sideways ya di sini dengan area strong supportnya di 103 dan resistansinya di 123. Cukup lumayan di sini. Secara teknikal tentunya apabila polanya membuat pola sideways ini masih menarik dengan asumsi kita memiliki di area mendekati area supportnya dan ada jarak cukup jauh dengan area resistansinya. Oke, kita coba cek dulu dari sisi bandarmologi dari emiten PPRI untuk lebih meyakinkan analisa teknikal kita dengan pengecekan di tanggal 9 Agustus. Di awal dia terbentuk pola sideways ini. Nah, bisa dilihat di sini ya, saat membentuk pola sideways ini terlihat yang dominan mengakumulasi ada dari broker XA sendiri, XA, MG, AK. Di harga rata-rata mereka di 111 dan 108. Berarti kurang lebih dia harga sekarang tuh sebagai area support dari bandarmologinya sendiri dari emiten PPRI ini dan sudah mendekati area support dari strong support di pola sideways ini. Tentunya sangat menarik ya. Dengan asumsi kenaikan di sini apabila setidaknya menyentuh lagi ke area resistansinya dengan estimasi kenaikan di kisaran kurang lebih 13%, 14% ya, cukup menarik. Selagi di sini kita tetap memperhatikan bandar yang akumulasinya dan harga terjaga di area support dari pola sideways ini. Oke, kita lanjut ke emiten berikutnya, yaitu ada dari GEMS. Di sini untuk emiten GEMS sendiri ya, mengalami kenaikan cukup tinggi di sini dari harga 7 ribuan di sini hingga ke harga 19.000 kurang lebih. Lalu sekarang harganya mulai terjaga di harga 14.000. Tentunya di sini ada beberapa area support. Yang pertama dari trendline bullishnya sendiri, ada area support di sini. Nah, terlihat sahamnya terkonfirmasi breakdown di area support dari trendline bullishnya, strong trendline bullish, konfirmasi sudah breakdown. Lalu untuk support selanjutnya dari sisi candlestick, strong supportnya ada di sini di harga 11.500. Mungkin bisa menunggu di area tersebut. Lalu kita coba cek dulu dari bandarmologinya untuk emiten GEMS ini.
Kita cek di awal mula dia mengalami pelonjakan di 23 Agustus. Di sini yang dominan melakukan akumulasi ada dari SQ, PD, SC dengan harga rata-rata di 14.300-an. Kurang lebih harga sekarang ya. Kurang lebih sudah hampir sama dengan harga rata-rata akumulasi beberapa broker di 14.300, bahkan ada yang masih memiliki di 15.000. Tetapi secara teknikalnya sudah kurang menarik. Kita coba cek lagi lebih jauh ya di sini. Di 3 Juni. Untuk lebih meyakinkan analisa kita, di sini bisa dilihat jelas ya SQ di sini sebagai bandar brokernya. Karena tadi pun terlihat ada SQ, sekarang pun masih ada SQ di sini dan ZP. Tetapi apabila kita tarik lebih jauh ke belakang, terlihat di sini bahwa untuk SQ sendiri memilikinya di area harga 10.900 atau kurang lebih di 11 ribuan. Maka dari itu, apabila kita cocokkan dengan teknikal, tentunya di harga 11.500 atau 11.600 ini bisa coba untuk harga GEMS ini turun dulu atau terjadi konfirmasi rebound di area 11.600 hingga harga 11.200-an sebagai harga support dari sisi teknikal maupun akumulasi bandarmologi. Oke, mungkin itu saja untuk analisa dari emiten GEMS ini yang secara teknikal maupun bandarmologinya masih menarik untuk dilirik di kemudian hari selagi dia tunggu dulu ya untuk mengalami penurunan ke area supportnya. Kita lanjut ke emiten yang keempat, ada dari Cuan di sini. Nah, untuk Cuan sendiri area resistansi kurang lebih di kisaran 10 ribuan. Ada beberapa area support yang bisa kita perhatikan di sini di 8.300 dan 7.900. Lalu sekarang harga terjaga di 8.900. Sebenarnya di sini juga ada area support juga ya. Ada area support juga di sini 9 ribuan, tetapi tidak terlalu bagus karena sudah terbreakdown juga. Lalu kita coba lihat dari sisi trendline di sini. Kurang lebih juga cukup jauh ya dari area support dari trendline bullishnya. Tentunya berarti secara teknikal kurang menarik ya untuk cuan ini. Mungkin bisa coba tunggu dulu untuk mendekati area supportnya lagi di 8.300-an. Kita coba cek dulu dari bandarmologinya untuk emiten cuan. Untuk bandarmologi kita cek dari tanggal 6 Agustus. Oke. Bisa dilihat di sini untuk bandarnya sendiri yang dominan melakukan distribusi ada dari DX sendiri di sini, tetapi untuk yang melakukan akumulasi di sini ada dari beberapa bandar broker ya, ada dari BB, AK, YU. Di rata-rata mereka di 8.900 dan di 9.100, berarti di atas harga penutupan sekarang terakhir ini ya. Untuk emiten cuan sendiri, tetapi kita coba lihat dulu dari trendline yang cukup jauh di 20 Maret. Untuk lebih meyakinkan analisa kita, takutnya bandarnya sudah melakukan distribusi yang cukup banyak di sini. Di 20 Maret. Apabila kita cek dari 20 Maret, nah di sini baru terlihat jelas ya, yang dominan sekali melakukan akumulasi ada dari bandar broker BB, tetapi dengan rata-rata dia di 7.688, kurang lebih di 7.700. Dan sekarang harga di 8.900, berarti
mungkin sebagai di 7.700-an, kurang lebih tidak jauh ya dari area support ini di 7.900. Maka dari itu mungkin dari sisi akumulasi bandar, area support bandar ada di 7.900 dan area support teknikal juga ada juga di 7.900. Sekarang harga di 9.000-an, tetapi di sini harga masih dijaga oleh bandarnya ya, karena terlihat dari tadi sewaktu dia mengalami penurunan di 4 Juli hingga ke 5 Juli ini, lalu di reboundkan kembali di 6 Agustus, bahkan hingga naik kembali ke 10.000. Tadi terlihat ada dari bandar broker BB yang melakukan akumulasi bahkan menaikkan harga saham dari cuan ini. Yang berarti secara keseluruhan untuk teknikal maupun bandarmologinya masih sangat menarik untuk emiten cuan ini. Oke, kita lanjut ke emiten yang berikutnya. Di sini mungkin kita akan analisa yang berikutnya ada dari Suri di sini. Bisa dilihat untuk Suri sendiri di sini sedang bergerak di pola trendline sideways-nya. Untuk harga IPO-nya di 160-an. Bisa kita lihat di sini IPO di 160-an lalu mengalami kenaikan hingga ke 720-an. Cukup tinggi, lalu di sini mengalami penurunan yang tajam hingga sekarang berada di area harga 102. Apabila kita lihat dari sisi teknikalnya di sini dari trendline bearish-nya terlihat jelas di sini sudah terbreakout ya. Dari sisi trendline bearish-nya, lalu di beberapa minggu terakhir ini atau beberapa bulan terakhir ini terkonfirmasi bahwa saham ini sedang bergerak di pola trendline sideways. Di sini bisa kita buat dulu untuk pola sideways-nya. Dengan area strong support-nya di 93. Dan resistansi kurang lebih di harga sini ya, kurang lebih 154, bahkan strong resist di 208, tapi cukup jauh di sini. Mungkin kita coba area resistansi di 135 di sini. Kenapa di 135? Karena di sini ada area resistansi juga di Desember 2023 sini ya, sebagai area resistansi terdekatnya di pola sideways yang sekarang. Untuk strong supportnya di harga 100 atau di 94. Oke, untuk Suri ini secara teknikal gitu saja, sedang bergerak di pola sideways. Kita coba lihat dulu untuk bandarmologinya. Di awal dia membentuk pola sideways di 10 Juni. Suri. Di 10 Juni. Terlihat di sini untuk bandarmologinya lebih dominan yang melakukan distribusi dari bandar broker AHA ya. Saat dia melakukan pola sideways ini dengan rata-rata penjualan di 120. Tetapi di sini apabila fokus ke yang melakukan akumulasi ada dari LG sendiri di 124 sebagai harga rata-rata dia, dan emiten lain yang melakukan akumulasi juga di pola sideways ini dengan harga rata-rata kurang lebih sama di 125, bahkan ada yang di 130-an.
Lalu sekarang untuk sahamnya sendiri terjaga di harga 102 dengan kondisi dia sudah breakout di pola trendline bearish-nya ya. Tentunya sangat menarik selagi dia tidak terbreakdown di bawah harga 94 tadi. Oke, mungkin itu saja untuk analisa dari emiten sore ini. Kita lanjutkan ke emiten yang berikutnya di top loser. Di minggu ini ada ABMM yang masuk ke grup top loser. Sini bisa dilihat mengalami kenaikan cukup tinggi dari harga 3.900-an hingga ke 5.800. Tetapi bisa dilihat di sini di tanggal 29 Agustus ya, di sini mengalami penurunan yang cukup tajam hingga sekarang saham ini terjaga di area harga 4.500-an. Tentunya untuk secara teknikal sendiri untuk emiten ABMM ini kita cek dulu kurang untuk resistansi sendiri sebenarnya di sini terkonfirmasi ya sewaktu dia melakukan kenaikan yang cukup tinggi karena dia terkonfirmasi breakout di pola chart pattern triangle di atas ini, garis merah di garis yang merah sini sebagai konfirmasi dari trendline chart pattern. Lalu di sini apabila dibuat di weekly atau monthly terkonfirmasi double bottom juga dengan area resistansi di 4.900. Lalu di sini untuk support terdekatnya mungkin bisa dilihat di sini ya. Kurang lebih di area harga sini ya. 4.300. Tetapi untuk harga sahamnya sendiri sekarang masih berada di area harga 4.500. Kita coba cek dulu dari sisi bandarmologinya untuk memperkuat analisa teknikal kita. Kita lihat atau kita cek dari tanggal terdekatnya di 27 Agustus. Di sini untuk bandarmologinya tidak terlalu signifikan yang melakukan akumulasi maupun distribusi dengan rata-rata harga mereka yang masih memilikinya di harga 4.700-an ya kurang lebih. Apabila kita cek di 27 Agustus, kita coba tarik lagi lebih jauh di 20 Juni. Nah, baru di 20 Juni ini terlihat ada dari bandar broker IF sendiri di sini yang dominan melakukan distribusi dengan pendistribusian dia di 4.500-an kurang lebih di harga sekarang. Lalu yang melakukan akumulasi di sini masih terlihat ada BK dan AK di area harga 4.500-an. Berarti di sini harga 4.500 ini sebagai area support dari bandarmologinya ya. Tetapi secara teknikal mungkin lebih amannya bisa tunggu dulu untuk rebound di area harga 4.300-an. Oke, mungkin itu saja untuk analisa dari emiten ABMM ini. Secara teknikal maupun bandarmologinya sebetulnya masih menarik untuk coba diperhatikan di keesokan harinya. Oke, kita lanjut ke emiten yang berikutnya. Di sini ada dari MDKA yang masuk ke grup top loser di 5 hari ke belakang atau di 1 minggu ke belakang. Bisa dilihat di sini secara teknikal sudah terkonfirmasi breakout dari trendline bearish-nya
sedang membentuk pola sideways juga di sini terlihat. Sudah 3 kali menyentuh, kurang lebih 3 kali di sini mendekati area resistansi di 2500-an. Sekarang harganya di 2280. Ada area support di sini dari sisi candlestick. Pertama di 2270. Terkonfirmasi di hari di hari kemarin ya, di waktu hari Kamis terkonfirmasi muncul candle doji, terjaga di area harga supportnya di 2270. Tapi di hari Jumatnya dia terkonfirmasi merah kembali. Ya, tapi secara teknikal dia masih menarik karena masih terjaga di area supportnya. Kita coba cek dulu dari sisi bandarmologi untuk emiten MDKA ini. Karena secara ini ya, trendline bearishnya dia sudah terkonfirmasi breakout. Di sini kita coba cek di 6 Agustus. Apabila kita cek untuk bandarmologinya di 6 Agustus masih terkonfirmasi untuk yang dominan melakukan distribusi di sini ada dari bandar broker KI di 2300-an. Di area bawah ya rata-rata penjualannya. Lalu di sini yang melakukan akumulasi ada dari beberapa bandar, ada LG dan AK. Lalu ada bandar pendukung lainnya, ada KZ, BK, BB yang melakukan akumulasi dengan rata-rata di 2300 sekian ya. 2350-an kurang lebih, berarti untuk harga sekarang masih di bawah harga akumulasi bandar. Kita coba lihat bandarmologi di jarak yang lebih jauh, 19 Juni. Kita coba cek di frame yang lebih jauh untuk meyakinkan analisa kita. Di sini kurang lebih tidak jauh berbeda juga. Untuk yang melakukan akumulasi maupun distribusinya tidak jauh berbeda. Dengan pola yang masih terlihat masih membentuk pola sideways ini kurang lebih masih menarik ya. Sebagai area support terdekatnya di 2280, lalu support berikutnya di 2160. Untuk emiten MDK ini dengan bandarmologi sebetulnya satu bandar di sini yang melakukan distribusi cukup besar untuk KI sendiri dan diakumulasi oleh beberapa bandar broker yang memilikinya dengan harga rata-rata kurang lebih sama dengan harga penutupan di hari kemarin atau bahkan di sini lebih di bawah dengan harga rata-rata bandar. Oke, mungkin itu saja untuk analisa hari ini ya. Di hari Minggu ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Tetap konsisten di sini menggunakan money manajemennya untuk memaksimalkan ya analisa teknikalnya dan tidak mengalami kerugian yang cukup signifikan. Lalu konsisten juga dengan analisa teknikal maupun bandarmologinya untuk memaksimalkan profit kita di kedepannya. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.